Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran walaupun secara daring. Nah, mudah-mudahan apa yang ada pada diri kalian tidak mengurangi sedikit pun untuk terus belajar dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah kita sehat selalu. Amin. Kita masih di pelajaran di ekonomi bisnis, masih membahas di bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, hanya saja kita melanjutkan materi-materi yang kemarin di yang sekarang mengenai pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, menurut yang kemarin ya, berdasarkan teori yang kemarin atau pembahasan yang kemarin, ini ruang lingkup ekonomi yang kita masih membahas mengenai menurut Raharja dan Manurung. Ya, di pertemuan atau video yang kemarin juga menjelaskan menurut Raharja dan Manurung, di mana menurut Raharja dan Manurung ruang lingkup ekonomi itu kan dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, kita lanjut. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai ekonomi mikro, kita lanjutkan mengenai teori ekonomi makro. Nah, menurut ya atau sesuai dengan kata kunci di sini makro berarti ilmu ekonomi besar atau ilmu ekonomi yang membahas lebih besar lagi, lebih luas lagi daripada teori ekonomi mikro. Nah, seperti apa penjelasannya? Ilmu ekonomi yang membahas perekonomian secara keseluruhan dan tidak unit terkecil dari kegiatan ekonomi. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan ekonomi mikro itu membahas mengenai jual beli, peredaran uang, pengangguran, produksi, seperti itu aja. Jadi lebih simple, lebih cakupannya lebih sempit. Tapi kalau ekonomi makro secara keseluruhan yang menyangkut kegiatan negara, seperti itu. Nah, dalam ekonomi makro ini juga yang akan dibahas adalah tingkat kegiatan perekonomian negara, terus pengeluaran agregat, dan pengangguran dan inflasi. Nah, ketiga ini termasuk dalam ekonomi makro atau ekonomi besar. Kita bahas satu persatu apa saja yang dimaksud dengan ketiganya itu. Kita lanjut, kita bahas yang pertama yaitu tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, perekonomian negara ini adalah tingkat kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh pengeluaran agregat suatu perekonomian seperti pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, dan ekspor impor. Selain itu juga dalam perekonomian makro ini memperhatikan tentang perubahan harga dan jumlah uang yang beredar terhadap pengeluaran agregat. Jadi perekonomian negara secara utuh ya, ekspor impor semuanya, agregat ini menyeluruh artinya ya. Jadi Indonesia, perekonomian Indonesia, bukan perekonomian wilayah. Ini yang membedakan ekonomi mikro dan makro. Lanjut ke yang kedua, yaitu pembahasannya mengenai pengeluaran agregat. Nah, pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian yang mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh negara secara agregat atau secara
menyeluruh, seperti itu ya. Jadi keuangan APBN yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai proses atau membiayai berjalannya pemerintahan, seperti itu. Yang ketiga, pengangguran dan inflasi. Nah, seperti apa? Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu. Itu namanya pengangguran. Kita mencari-cari kerja, ya, melamar kerja, tapi belum dapat juga. Artinya kita tidak bekerja lah, seperti itu. Itu yang namanya pengangguran yang tidak memiliki penghasilan. Lalu apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Nah, kecenderungan kenaikan harga. Nah, artinya kenaikan harga ini sebetulnya pada dasarnya ya, barang atau jasa itu tidak naik. Tapi kenapa tetap diterjemahkan atau dinamakan naik? Ini sebenarnya adalah seolah-olah. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya barang itu menjadi naik harganya dikarenakan nilai tukar rupiah dibanding dengan nilai tukar mata uang asing, nilai uang kita lebih rendah, atau singkatnya nilai mata uang rupiah mengalami penurunan. Nah, seperti itu, mengalami penurunan. Misalnya yang dulu tahun 99 ya, $1 mencapai 14.000. Padahal di tahun sebelumnya $1 itu cuma 10.000. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan $1 yang tadinya hanya 10.000, kita harus mengeluarkan 14.000. Nah, sehingga inilah yang dinamakan dengan inflasi, menurunnya nilai tukar rupiah dibanding dengan mata uang asing, sehingga seolah-olah ini harga barang dan jasa menjadi naik, seperti itu ya. Ini namanya inflasi, tapi dalam jangka waktu yang panjang ya. Ini pun secara keseluruhan, tidak hanya satu produk atau dua produk, karena kenaikannya kan bukan kenaikan produk, tapi kenaikannya akibat dari menurunnya nilai tukar dengan mata uang asing, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah tentu harus menggunakan beberapa kebijakan, yang salah satunya adalah kebijakan moneter, dan yang kedua kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi suku bunga. Nah, ini kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengaturannya, biasanya menggunakan suku bunga. Misalnya begini, suku bunga naik di bank ya. Naik ini dengan harapan banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan untuk menyimpan uang di bank. Kenapa? Karena punya rasa ketertarikan dengan bunga yang tinggi. Kalau uang disimpan di bank dengan bunga yang tinggi, tentu akan mendapatkan uang yang akan meningkat secara otomatis dengan mendapatkan uang dari bunga yang tinggi itu. Nah, sehingga uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang di masyarakat akan terserap ke bank dengan cara menabung tadi ya. Dan konsep perekonomian adalah
di mana barang yang lebih banyak akan murah harganya. Tapi kalau barangnya lebih sedikit dan yang menginginkannya lebih banyak, maka harga barang itu menjadi naik. Begitu juga dengan uang. Nah, kenapa kita terjadi inflasi? Karena uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya terlalu banyak. Nah, untuk mengurangi jumlah peredaran uang yang di masyarakat itu, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tertarik untuk menyimpan uangnya di bank, yang menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu menjadi berkurang. Nah, kebijakan ini dinamakan menjadi kebijakan moneter. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya kebijakan fiskal. Nah, yaitu suatu kebijakan pemerintah dengan mengambil langkah atau keputusan untuk menentukan pengeluaran pemerintah. Nah, fiskal ini adalah teknis, ya, praktek untuk melakukan pengeluaran atau mengatur pengeluaran atau belanja negara. Jadi negara lebih berhemat, ya, jangan melakukan pembelian kalau barangnya tidak terlalu dibutuhkan, ya, hemat. Jangan membuang-buang uang, sedikit belanja seperti itu. Dan meningkatkan saving cash-nya yang biasanya misalnya 10% dari APBN, ini ditingkatkan lagi jadi 30%. Artinya apa? Negara punya uang kas misalnya 1 triliun. Kalau 1 triliun ini dibelanjakan semua, maka uang yang beredar di luar makin banyak, bertambah 1 triliun tadi. Makanya dana kasnya, simpanannya harus dinaikkan, dana cadangannya. Yang tadinya misalnya 10% menjadi 30%. Sehingga yang 1 triliun tadi yang dibelanjakan hanya 700 juta, ya. Sisanya 700 miliar. Sisanya tidak dibayarkan atau tidak dikeluarkan. Seperti itu sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi supaya tidak inflasi bertambah parah. Nah, ini keduanya ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu kalian mengenai pelajaran ekonomi, terutama membahas teori ekonomi makro.